أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak para suku yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang telah hadir di masjid dan di kajian pada petang hari ini, jamaah Masjid As-Salam, semoga semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini, di forum yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan forum yang di dalamnya kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dan pembuktian kita dengan mengutamakan negeri akhirat daripada dunia kita. Ini diantara bukti bahwa kita benar-benar lebih memprioritaskan akhirat kita dengan belajar agama seperti ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk memulai majelis ini bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, kita masih dalam pembahasan tafsir untuk surat Ad-Duha, tepatnya pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi dirimu daripada yang di permulaan ini, yaitu duniawiyah. Allah katakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Beranjak dari ayat yang keempat ini, setelah kita membacakan beberapa tafsiran dan penjelasan para ulama, kita tambahkan penjelasan terkait dengannya, yaitu tentang sikap syar'i atau sikap yang sesuai dengan tuntunan agama terhadap duniawiyah, sebagai tambahan penjelasan untuk semakin menguatkan ayat tersebut agar kita bisa mengaplikasikannya, mengamalkan ayat itu. Ayat yang Allah sebut bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jangan sampai ayat ini hanya sebatas kalimat yang kita baca, yang kita dengar, kita tahu, tapi pada prakteknya kita masih mengatakan dan meyakini dunia lebih baik daripada akhirat. Jangan sampai. Ya, kalau ternyata seperti itu, maka kita sesungguhnya menentang Allah. Kita menyelisihi Allah. Karena Allah telah menetapkan akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Ya. Maka kita butuh tuntunan bagaimana agar kita betul-betul bisa
meyakini akhirat itu lebih baik. Bagaimana agar bisa kita menyikapi dunia ini dengan tetap meyakini akhirat itu lebih baik. Nah, ini pembahasan tambahan dari kita. Dan kita telah mulai di pertemuan yang lalu menyebutkan 5 dari 10 yang akan kita sebutkan. Bismillah. Alhamdulillah. 5 dari 10. Mari kita ulang bersama. Yang pertama apa? Tidak memuliakan dunia kecuali hal-hal yang terkait dengan zikir pada Allah. Sikap yang pertama ini yang harus selalu dipegang. Jangan pernah memuliakan dunia. Karena Allah menghinakannya dan Rasul juga telah menghinakannya. Kok kita malah memuliakannya? Nggak boleh. Kecuali masalah-masalah di dunia ini yang terkait dengan syiar Allah, zikir kepadanya, agama Allah. Silakan muliakan. Kalau tidak, maka jangan. Sekali lagi, karena bila kita masih memuliakan dunia, kita sesungguhnya menentang Allah. Kalau ada hamba yang menentang Allah, maka jamaah langit mana untuk kita berteduh? Bumi mana untuk kita injak? Sementara langit dan dunia ini milik Allah dan kita menentangnya. Maka jangan. Yang kedua, sikap kita tidak mencintai dunia dengan melampaui batasan. Artinya mencintai dunia boleh tidak? Boleh. Gak akan pernah bisa kalau dikatakan tidak boleh mencintai dunia sama sekali. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan manusia itu cinta dunia. Allah tetapkan dalam firman-Nya di surat Ali Imran 14. Manusia itu Allah ciptakan dengan punya cinta terhadap duniawi, anak istri, harta benda, pertanian, hewan ternak. Allah tanamkan pada diri mereka rasa cinta. Ya kalau seandainya nggak boleh sama sekali, apa gunanya dong hal ini? Boleh cinta dunia, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Di antara indikator berlebih-lebihan adalah ketika cinta dunia mengalahkan cinta kepada akhirat, perkara akhirat. Sikap yang ketiga, meyakini dunia ini fitnah, ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ya, kalau kita memiliki keyakinan ini, ya silakan ibaratkan diri Anda ketika sekolah yang meyakini ada ujian. Apa yang Anda lakukan? Persiapan. Apa yang Anda lakukan? Meyakini bahwa yang ujian yang diinginkan adalah yang terbaik darinya. Yang keempat, tidak menjadikan dunia sebagai ambisi utama, tujuan utama dalam kehidupan. Baik, ini yang keempat. Dan yang kelima, tidak menjadikan dunia sebagai sebab terlalainya akhirat. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Tidak menjadikan dunia sebagai sebab membuat kita terlalaikan dari akhirat. Celaka kita kalau terjadi seperti ini. Kemudian lanjut, yang keenam. Hadirin yang saya muliakan dan saya hormati, kita lanjutkan setelah 5 yang telah kita sebutkan, maka yang keenam adalah, perhatikan, tidak menjadi sebab jatuh dan tenggelamnya kita dalam perkara yang haram, sehingga menjadi budak dunia.
Ini yang keenam. Terhadap duniawi jangan sampai menjadi sebab jatuhnya kita ke dalam perkara yang haram, lalu akhirnya menjadi budak dunia. Dalam hadis hadirin, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebut dengan lisan beliau kalimat yang menunjukkan bahwa benar-benar ada orang yang menjadi budak hamba dunia. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah." Celaka dan celakalah dia, binasa dan binasalah dia yang telah menjadi hambanya dinar. Dinar apa? Mata uang emas di bangsa Arab saat itu. Celaka dan binasalah dia yang menjadi hambanya dirham. Dirham apa? Mata uang perak. Kalau kita kiaskan hidup kita, kita bisa katakan celaka dan binasalah dia yang menjadi budak rupiah, budak dolar, budak emas. Ya, kalau Nabi katakan abdul khamisah, celaka dan binasalah dia yang telah menjadi budak pakaian, fashion. Celaka dan binasalah dia yang menjadi budak perhiasan-perhiasan. Nabi sebut sebagai budak hamba. Tidak mungkin disebut hamba bila dia karena dia sujud kepada emas perak. Tidak, bukan itu sebabnya. Tidak mungkin ada yang sujud kepada dinar dirham. Enggak itu. Kenapa Nabi menyebut mereka sebagai hambanya dirham, hambanya dinar? Karena mereka telah mengikuti hawa nafsunya untuk sebab dinar dan dirham itu, sehingga mereka jatuh kepada yang haram. Kalau kata orang Indonesia, halal haram 3H. Halal haram hantam. Ya. Maka ini celaka yang seperti ini. Ya. Karena gara-gara dunia semua cara dilakukan. Ini budak atau hamba dunia namanya. Karena kalau penghambaan itu hadirin perhatikan, tidaklah ada penyematan kata hamba kepada sesuatu kecuali bentuknya lah ketika dia betul-betul memperturutkan dirinya kepada yang dia hambakan dirinya. Kita hambanya Allah, maka konsekuensinya kita harus taat mengikuti apapun yang Allah perintahkan. Tunduk kita kepada Allah, itu hambanya Allah. Maka ketika hamba ini disematkan kepada selain Allah, berarti bentuknya lah ketika dia mengikuti dengan betul-betul pengikutan, tidak ada batasan sehingga membuat dia sekalipun yang haram pun dia lakukan. Itu namanya budak dunia. Maka nggak boleh. Jangan menjadikan sebab dunia atau jangan menjadikan dunia menjadi sebab kita jatuh kepada perkara yang haram. Nggak boleh. Sebagai bukti kita betul-betul beriman kepada ayat Allah yang mengatakan akhirat lebih baik daripada dunia. Yang ketujuh, mulazamatu ittiba'i syariah fi istiqmaliha. Yang ketujuh adalah dengan senantiasa berpedoman kepada syariat, dengan senantiasa berpedoman kepada syariat dalam mengelolanya. Atau memanfaatkannya. Ini bukti kita betul-betul mengacu kepada perkara akhirat. Terhadap perkara dunia ini, ketika kita mengelola masalah dunia ini dengan pedoman syariat. Pedoman agama. Bukan hawa nafsu, bukan akal pikiran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum
Wala tattabi'u min duni. Senantiasa ikuti, berpedomanlah kalian terhadap apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, yakni syariat, Al-Quran atau hadis, dan jangan kalian berpedoman kepada selainnya. Maka Allah perintahkan kita untuk senantiasa berpedoman kepada syariat dalam pengelolaan, termasuk dalam pengelolaan terhadap urusan duniawiyah. Ini yang ke-8. Berapa? 7. Yang ke-8. La tabdil al-akhirah bid-dunya. Tidak menukar perkara akhirat dengan duniawiyah. Tidak menukar perkara akhirat dengan duniawiyah. Jangan, hadirin. Sikap yang benar adalah jangan pernah menukar perkara akhirat dengan duniawiyah. Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mengganti yang rendah itu, adna di sini yang rendah, dan ini yang dengan perkara duniawiyah, billadhi huwa khair, dengan yang lebih baik bagi Allah, itulah akhirat. Tidak boleh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surah Al-Kahfi ayat ke-46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik thawaban wa khairun amala. Harta benda, anak-anak yang ada pada kalian itu perhiasan kehidupan dunia dan kehidupan kekal. Dengan amalan saleh yang kalian akan dapatkan itu jauh lebih baik di sisi Rabb engkau sebagai ganjaran, dan yang lebih baik sebagai harapan yang dituju. Jangan pernah mengganti akhirat dengan perkara duniawi tatkala sudah mendapatkannya, tatkala sudah ada di depan mata. Karena kita kadang diperhadapkan kondisi harus memilih. Lihat sikap salah seorang sahabat Nabi, sahabat yang mulia, ketika membuang kurma nih, dunia yang begitu sepelenya, ya, kurma yang sudah ada di tangannya karena dikhawatirkan oleh dirinya, beliau mengkhawatirkan kurma ini menghalanginya untuk bisa masuk ke dalam surga dengan jihad. Peristiwa ini terjadi di saat perang Badar. Ketika Nabi SAW menyeru para sahabatnya, bangkitlah kalian untuk menuju surga. Ini motivasinya Nabi, hadirin. Nabi itu motivasi sahabatnya kalau ingin berperang senantiasa dengan akhirat. Kadang dengan kalimat, majulah di depan kalian surga, padahal musuh di depannya. Majulah di depan itu surga. Itu membuat jiwa para sahabat betul-betul nggak ada rasa takut sama sekali. Karena itu yang mereka kejar, yang mencari surga. Maka ketika Nabi menyeru, bangkitlah kalian menuju surga, maka ada para sahabat yang berkomentar, bah. Kalau bahasa kita, cuh. Terdengar oleh Nabi SAW. Kenapa engkau mengatakan cuh? Kata sang sahabat yang bernama Umair, demi Allah, ya Rasulullah, aku hanya berharap semoga aku termasuk yang mendapatkan surga tersebut. Maka Rasulullah mendoakan engkau termasuk.
Kemudian Umar radhiyallahu anhu lalu mengambil atau menggenggam kurmanya yang ada di tangannya. Lalu ketika dia ingin memakannya sambil berkomentar, seandainya umurku hidup hanya untuk menghabiskan kurma ini yang udah di mulutnya. Lalu hitungan waktu mungkin tinggal berapa menit aja nih untuk menghabiskan sebuah kurma. Tapi beliau mengatakan, seandainya usiaku kutahan nih untuk makan kurma ini aja sehingga menghalangiku untuk bisa masuk surga, ini telah menghinakan diriku. Maka beliau buang kurmanya. Pergi jihad. Beliau buang kurmanya yang tersisa tersebut lalu maju perang kemudian terbunuh syahid. Nggak mau ganti dengan kurma. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Hadis ini dari Imam Muslim. Mereka betul-betul nggak mau mengganti akhirat dengan dunia yang sudah di depan mata. Yang ke-10. 9. Ini saya salah menghitung terus ini. Pengen cepat selesai ya. Tidaklah menjual perkara akhirat untuk dunia. Mengeruk keuntungan dunia dengan perkara akhirat. Gak boleh. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-79. وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailun untuk mereka yang wail. Wail itu hadirin, antum kalau mau lihat di Al-Baqarah 79. Wail itu ada dua makna. Ada makna umum, ada makna khusus. Dan semuanya mencakup. Setiap disebut ada kata wail, semua dua makna ini tercakup. Makna yang pertama, makna umum adalah kecelakaan dan binasa, sengsara dia. Ini wail. Ada makna khusus. Wail ini kata para sahabat adalah nama lembah khusus yang telah Allah siapkan di dalam neraka jahanam. Ada lembah khusus, lembah namanya wail. Dan itu ada di dalam neraka jahanam. Mana yang diingat? Dua-duanya. Wail bagi orang yang yaktubunal kitaba bi aidihim, menulis kitab dengan tangan-tangannya. Tsumma yaquluna hadza min indillah, lalu berkata ini datang dari Allah, liyashtaru bihi, untuk dijual. Samanan qalila, dengan harga yang rendah. Dengan duniawi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka wail bagi mereka dengan apa yang telah mereka tulis dengan tangan-tangannya, wail bagi mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka jangan menjual perkara akhirat untuk duniawi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Gak bisa bandingan, gak bisa dibandingkan sama sekali perkara akhirat ini dengan duniawi. Gak bisa, mau dibayar seberapapun gak bisa dibandingkan dengan perkara akhirat. Gak bisa, mau dibayar 1M, 2M, 3M, gak bisa menilai kemuliaan akhirat. Maka rugi kalau orang menjual akhirat dengan hanya sekian rupiah. Ratusan ribu, jutaan rupiah. Celaka dia, karena dia telah menilai akhirat dengan senilai itu. Dia menilai akhirat dengan senilai itu. Celaka dia. Yang terakhir, yang 10. Betul? Baik, ini yang 10 yang penting. Sebagai penutup, 10 sikap syar'i terhadap duniawi. Ja'alaha wasilatan li sa'adatil akhirah, yaitu menjadikan keduniawian ini sebagai wasilah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Menjadikan duniawiyah sebagai wasilah, dalam kurung perantara, untuk meraih
kebahagiaan akhirat, keselamatan akhirat. Nah ini yang penting, yang ke-10 ini penting. Perhatikan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan penjelasannya. Menjadikan duniawi sebagai wasilah. Wasilah itu apa? Perantara. Fasilitas untuk meraih kebahagiaan akhirat. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah apa yang Allah janjikan, yakni perkara akhirat untukmu. Kejar. Tetapi kata Allah, jangan engkau lupakan bagian dari duniawi. Allah ini katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan perkara duniawi, kata Allah. Tapi lihat ya susunan kalimatnya, mau perhatikan hadirin. Kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Perhatikan, kalau kalimatnya saya balik. Kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Perhatikan dua kalimat ini. Kalimat pertama, kejarlah akhirat, jangan lupa dunia. Kalimat yang kedua saya balik. Kejarlah dunia, jangan lupa akhirat. Kira-kira maknanya sama atau tidak? Sama tidak? Apa perbedaannya? Perbedaannya ada di prioritas. Bahwa kalau kalimat yang pertama berarti prioritas adalah akhirat. Kalau yang kedua prioritas adalah dunia. Makanya kalimat masyarakat kita salah besar ketika mengatakan belajar yang rajin ya nak, jangan lupa sholat. Salah besar kalimat itu. Betul? Betul tidak? Nah, kerja yang sungguh-sungguh, belajar yang sungguh-sungguh, jangan lupa sholat. Makanya sholat itu akhirnya menjadi perkara yang dikesampingkan karena pesannya jangan lupa. Kan itu nasihat yang sering kita dengar. Atau mungkin itu yang nasihat kita sampaikan. Salah hadirin. Sholatlah. Utamakanlah sholat. Jangan lupa belajar. Sama kayak nasihat kita. Belajarlah nak, jangan lupa makan. Jangan lupa kalimat untuk jangan lupa dan seterusnya itu sesuatu yang sifatnya tambahan. Bukan tujuan utama. Maka salah kalau selama ini kita katakan belajarlah sungguh-sungguh nak, jangan lupa sholat. Salah itu. Makanya framingnya adalah sholat itu nanti kalau sudah ada waktunya. Salah hadirin. Kalau kita ada kegiatan, kadang sholat itu ya hanya ketika ada waktunya yang disebut dengan isoma, istirahat, sholat, makan. Kan gitu ya? Jadi seakan-akan sholat itu hanya ketika ada waktunya. Kalimat yang sangat bagus hadirin. Ini luar biasa. Kalimatnya selalu saya ingat. Pekerjaan kita ini sebenarnya yang paling senantiasa kita harus jaga hanya dua. Menunggu waktu sholat dan menunggu kematian. Itulah pekerjaan kita. Selain itu hanya mengisi waktu. Pekerjaan utama kita dua. Menunggu waktu sholat sama menunggu kematian. Itulah hakikat kehidupan seorang muslim. Seorang mukmin, muslimah, mukminah. Bila kita renungi kehidupan. Nah Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia. Imam Mujahid rahimahullah, Imam Mujahid ini muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ai an ta'mala fid dunyaka li akhiratika." Ayat ini menjelaskan bahwa agar engkau beramal, bekerja pada duniawimu untuk mengejar akhiratmu. Ya. Bekerjalah, beramallah untuk akhiratmu. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, berdasarkan ayat inilah para ulama menjelaskan bahwasannya
dunia ini bagaikan jembatan. Akhirat itu seberang yang ingin kita tuju. Kita nggak akan pernah bisa sampai ke seberang kecuali harus melewati jembatan. Maka baik-baiklah jembatanmu, perindahlah jembatanmu agar engkau sampai ke negeri seberang dengan selamat dan baik-baik. Nah, poin yang ke-10 ini, yang terakhir ini hadirin, sebagai sikap kita terhadap dunia sesuai syariat, mengandung pelajaran dan motivasi. Kita nggak akan pernah bisa meninggalkan dunia. Bahkan kita harus mengejar dunia. Tapi tujuannya untuk akhirat. Paham? Paham ini? Ya. Agar kita jangan sampai ekstrim dalam memahami. Sebagian orang memahami untuk apa dunia. Tinggalkan dunia. Nggak bisa. Kita nggak akan bisa mewujudkan amal ibadah tanpa perkara duniawi. Betul? Betul tidak? Salat, ada urusan keduniawian di situ. Dari pakaian, dari fasilitas duniawi ya itu. Belajar agama, naik haji, segala macam. Dunia. Untuk bisa terwujud semua ibadah-ibadah itu. Maka jadikanlah dunia ini sebagai wasilah. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Perhatikan, bedakan antara tujuan dengan wasilah. Saya beri ilustrasi. Ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu mau ke Solo. Tujuan akhir Solo. Naik kendaraan. Kendaraan pribadi. Pastilah dalam perjalanannya, pasti singgah-singgah, betul? Betul tidak? Rest area segala macam. Pasti, namanya perjalanan pasti ada persinggahan atau ada singgah-singgahnya. Tapi karena di benak bapak-bapak, ibu-ibu tujuan akhir Solo, maka ketika singgah di rest area itu nggak lama, hanya mengumpulkan bekal-bekal atau menyelesaikan hajat untuk nyaman dalam perjalanan selanjutnya supaya sampai di tujuan. Betul? Betul tidak? Itu kan konsepnya. Kalau kita lama di rest area, bahaya kita. Udah berbuat tujuan ini namanya. Begitulah ibaratnya dunia ini. Makanya Nabi SAW memperumpamakan diri beliau seperti musafir yang hanya sedang beristirahat di bawah pohon. Mali walad dunya, kata Nabi, apa urusanku dengan dunia ini? Kecuali hanya seperti rakibin istadalla tahta syajara yang berteduh di bawah pohon sesaat aja, yang kelak akan lanjut perjalanan. Maka dunia ini bukan tujuan, tapi wasilah. Maka silakan kumpulkan dunia. Jangan setelah belajar ini nih, resign dari pekerjaan. Kata Ustaz Uzaifah, tinggalkan dunia. Enggak. Kejar dunia, kumpulkan dunia untuk mewujudkan akhirat. Maka jangan pernah meninggalkan dunia. Karena kita hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, bukanlah Allah ciptakan untuk dunia, tapi Allah ciptakan untuk perkara akhirat. Walaqad khalaqnal insana wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan yang mulia, ibadah kepada Allah. Dan Allah telah menjelaskan, ya walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami telah muliakan manusia, Bani Adam ini, untuk mengelola daratan dan lautan. Bukan mereka yang diolah, yang diatur, diperbudak, tapi mereka yang harusnya mengelola. Untuk meraih negeri akhirat. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan 10 sikap. Sesuai dengan tuntunan syariat terhadap perkara duniawi. Mari kita jadikan sebagai bekal untuk diri kita pertama kali. Ya, menyikapi perkara duniawi yang ada pada kita. Perkara duniawi yang saya inginkan semua hal dari kehidupan kita. Istri kita, suami kita bagi seorang wanita, anak-anaknya, pekerjaannya, kendaraannya, rumahnya, tanahnya, apapun yang ada di sekitar kita.
perhiasan kita, atribut kita, perangkat-perangkat kita, semuanya. Lihat tadi, sahabat tadi, kurma udah termasuk perkara dunia. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, itu semua. Sikapi dengan 10 hal tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita bisa menjalankan 10 sikap ini. Betapa indahnya ucapan Imam Nawawi dalam bait-bait syairnya. Imam Nawawi berkata dalam Muqaddimah Riyadhis Shalihin, "Inna lillahi ibadan futana, طلقوا الدنيا وخافوا الفتن فلما نظروا فيها علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا أعمال الصالحات فيها سفنا." Imam Nawawi menyenandungkan bait-bait syair dan berkata, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka adalah hamba-hamba yang telah mentalak dunia karena takut fitnahnya. Karena mereka telah memperhatikan bahwa ternyata dunia ini bukanlah tempat untuk tinggal bermukim. Maka mereka menjadikan di atas dunia ini bahtera. Ya, lujatan, bagaikan bahtera yang mereka akan seberangi dengan kapal yang bernama amalan saleh. Paham? Itu bait syair Imam Nawawi. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ya. Dan lihatlah para nabi dan rasul, bagaimana sikap mereka terhadap duniawi. Lihatlah sikap Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam yang Allah sebut di surat Sad ayat ke-32. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku telah mencintai harta dunia dan itu membuat aku tersibukkan dari mengingat Tuhanku. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini Sad 32, kisah Nabi Sulaiman yang menyembelih semua kuda-kudanya. Nabi Sulaiman merasa kagum dengan kuda-kuda beliau yang indah-indah. Kalau zaman sekarang dengan kendaraan-kendaraannya, kendaraan-kendaraan mewahnya, kagum dengan kendaraan-kendaraannya. Lalu Nabi Sulaiman merasa ini membuat aku terlalayakan dari zikir, maka beliau sembelih kuda-kudanya. Nabi Sulaiman disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maka beliau sembelih hewan-hewannya, kuda-kudanya. Dan ini bukan dalam rangka berbuat kezaliman kepada hewan ternak dan tunggangan beliau, tidak. Ya. Tetapi beliau melakukannya karena sebab agar tidak hanyut karena perkara duniawi. Sudah Isya? Belum. Baik, maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di akhir penjelasan ini saya mengajak kita semua agar mari benar-benar menyikapi dunia ini dengan sesuai tuntunan syariat. Ya. Lihatlah dampak nyata orang-orang yang telah tenggelam dengan duniawiyah. Hancur sehancur-hancurnya. Allah itu maha benar. Dan Allah memberikan tuntunan yang pasti baik untuk kita. Termasuk 10 tadi yang telah kita pelajari bersama. Itu untuk keselamatan kita. Binasa betul kita kalau enggak menyikapi dengan baik dunia kita ini. Binasa kita. Dalam sebuah hadis, dan ini sangat relate dengan keadaan kita saat hari-hari ini. Rasulullah pernah bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hifzil mar'i 'alal mali wa syaffi di dinihi." Tidaklah kerusakan yang timbul, bayangkan nih, kerusakan yang timbul dari ketika ada 2 ekor serigala yang lapar, dilepas begitu saja ke sekawanan domba, yang pasti menimbulkan kerusakan. Tahu serigala kan? Tahu serigala? Binatang yang buas.
2 ekor lapar. Ini lagi dalam kondisi lapar. Dilepas begitu saja ke sekawanan domba. Yang namanya serigala. Makanya Nabi menyebut serigala bukan hewan yang lain. Yang namanya serigala itu adalah hewan yang nggak pandang mana lawan mana kawan. Apalagi lagi lapar. Dilepas begitu saja. Cabai-cabai itu. Kalau belum puas, ini serigala satunya pasti merebut yang ada dari serigala satunya. Begitulah serigala. Betapa rusaknya keadaan ini yang tergambar dari kondisi ini. Tapi kata Nabi, ada yang lebih rusak lagi. Kapan itu? Kata Nabi, ketika ada ambisi pada seseorang terhadap harta benda, kedudukan, pangkat dan jabatan terhadap agamanya. Rusak agamanya. Lebih parah daripada kerusakan tadi. Ketika menjadi ambisi bagi seseorang, harta benda, pangkat, kedudukan. Hancur sehancur-hancurnya. Ini sabda Nabi SAW, saya tanya jamaah. Terbukti tidak? Terbukti tidak? Terbukti tidak? Jangan tanya, mana buktinya Ustaz? Betapa banyak yang kita saksikan. Orang-orang yang binasa dan betapa mudahnya kebinasaan itu Allah tetapkan pada mereka ketika dunia menjadi ambisi hidup mereka. Maka kalau Nabi saja hadirin berdoa kepada Allah agar dilindungi jangan sampai terjatuh kepada fitnah duniawi. Itu Nabi. Apalagi kita. Butuh untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terfitnah kepada keduniawian ini. Nabi bersabda, Allahumma la taj'al akbar hammina ad-dunya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan ambisi terbesar pada diri kami duniawi. Minta beliau, ya Allah, jangan jadikan duniawi sebagai ambisi terbesar kami. Jangan. Minta kepada Allah. Urusan yang sekarang ini tercermin dalam berbagai peristiwa di hari-hari ini yang kita saksikan. Itu semua perkara yang sangat identik dengan duniawi. Duniawi saja itu. Sebab utamanya lah keduniawian. Betul? Betul tidak? Masalah duniawi saja akhirnya. Ya, yang seandainya kita diberi hidayah oleh Allah. Dan itu yang kita harapkan. Untuk senantiasa memprioritaskan akhirat, tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa itu. Tapi karena kita telah salah menyikapi duniawi. Hancur dan binasa. Sehancur-hancurnya. Maka mari kita kembali kepada agama. Ya, untuk senantiasa menjalankan syariat. Mengutamakan syariat dalam menyikapi dunia ini. Ya. Saya teringat cerita beliau. Ini orangnya ada di hadapan kita, Pak Zam. Ya, Pak Zam ini beliau kemarin cerita pernah tinggal di Saudi. Berapa tahun Pak Zam? 6 bulan. Nah, 6 bulan di sana. Beliau kagum, beliau cerita selama di sana orang-orang yang beliau saksikan. Beliau cerita beliau adalah orang-orang Arab yang tidak begitu mengagungkan duniawi. Tapi duniawi mereka maju. Begitu Pak. Ini beliau menyaksikan. Orang-orang di Saudi Arabia, Mekah, Madinah, apalagi Mekah. Ya, yang memang sibuknya cuma ibadah aja di situ. Perputaran waktu itu cuma terkait dengan ibadah aja. Itu di Mekah. Ya. Tapi di balik itu semua majunya luar biasa loh mereka itu. Pak Zam, beliau menceritakan itu. Saya pernah tinggal di Yaman. Orang di Yaman itu dunianya betul-betul hina bagi mereka hadirin. Ini saya ceritakan ya. Handphone ini sinyal di Yaman itu terakhir saya ya sekian tahun yang lalu. Sekarang saya yakin masih seperti itu. Sinyal paling tingginya mereka di sana itu 3G. Tahu 3G kan? GPRS itu? HSDP ya namanya. Ya, itu paling tinggi. Yang seringnya kita kalau ngirim foto dari sana ke tanah air itu lama banget muter. Mereka nggak begitu memperhatikan masalah dunia. Karena mereka telah ngerti bagaimana cara menyikapi dunia. Ya.
Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekali lagi saya ingatkan diri saya pertama dan untuk seluruh hadirin agar pandai-pandailah kita menyikapi dunia. Bukan meninggalkan dunia, enggak. Kalau meninggalkan dunia wafat namanya. Meninggal namanya. Ya, kita tidak meninggalkan dunia, tapi menyikapi dunia sesuai dengan tuntunan syariat. Allah taala alam bisawab. Ada 1-2 pertanyaan mungkin sebelum saya tutup. Kalau mau diskusi saya persilakan. Hadirin, tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita tutup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dengan demikian selesai untuk pelajaran tafsir ayat yang keempat ini di surah Duha, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada ayat setelahnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.